Mengejutkan, satu dari 4 road poneglyph akhirnya berhasil untuk dilacak keberadaannya. Informasi ini langsung dikonfirmasi melalui booklet Road to Lautile volume 1 yang isinya baru saja dibocorkan. Bukan cuma itu, masih ada banyak informasi penting dan menarik yang ada pada booklet ini, termasuk dengan update info dari bajak laut Blackbeard beserta bagaimana pergerakan dari mereka. Nah, dalam video Tampungan kali ini, Tampungan akan menjabarkan poin demi poin yang ada pada booklet perdana volume 1 Road to Lautile ini. Jadi, bagi kalian mungkin belum banyak yang tahu mengenai booklet Road to Lautile ini. Eiichiro Oda akan mengumpulkan ide cerita One Piece itu dalam booklet Road to Lautile ini. Pada umumnya, mangaka menulis naskah dengan sketsa kasar dan dialog sederhana. Kemudian sketsa tersebut didiskusikan dengan editor mengenai hal itu. Editor memberikan saran kepada mangaka tentang plot dan pengembangan karakter itu. Pekerjaan sebenarnya dimulai setelah editor memberikan lampu hijau pada manuskrip. Di lain waktu, mangaka juga harus mengubah ceritanya atas saran dari editor. Di sini, Eiichiro Oda akan menerbitkan beberapa idenya yang tidak dipublikasikan ke dalam booklet ini. Sebuah booklet kecil yang berjudul Road to Lautile akan diterbitkan oleh Weekly Shonen Jump. Booklet Road to Lautile akan mulai diterbitkan di Weekly Shonen Jump mulai minggu ini. Naskah akan dibagikan dalam 4 bagian di Shonen Jump, edisi 30, 31, 32, dan 33. Itu dimulai dari tanggal 26 Juni. Nah, menurut pengumuman yang dibuat pada siaran langsung di saluran YouTube One Piece, booklet ini akan memasukkan cukup banyak hal yang menarik seperti desain karakter dari berbagai karakter yang telah muncul dalam cerita waktu ke waktu. Itu pun juga bahkan sketsa awal dari Oda yang sebelum manga One Piece ini berjalan. Nah, menariknya, penggemar pun dapat mengetahui sedikit tentang karakter Oda dari desain mereka sendiri. Bahkan, mungkin menemukan petunjuk tentang karakter misterius tertentu, seperti yang mereka lakukan dengan Kyoshiro di Arc Wano Kuni. Sederhananya, booklet Road to Lautile adalah proyek yang cukup ambisius yang akan membuat para penggemar sibuk. Selama One Piece ini hiatus 1 bulan yang dibutuhkan Oda untuk mempersiapkan saga terakhir dalam ceritanya. Booklet tersebut pun dapat memberikan ide kepada penggemar tentang awal rencana Oda untuk cerita tersebut. Seperti bagaimana One Piece awalnya seharusnya menjadi pertarungan antara Luffy dan Yonko. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam apa isi dari booklet ini. Halaman pertama menampilkan gambar jelas dari sosok bajak laut legenda, Rox the Xebec yang terlihat siluet wajahnya. Terkonfirmasi bahwa Xebec adalah musuh pertama dan terkuat yang dilawan oleh Roger. Sudah jelas pada insiden yang bernama God Valley, Xebec harus dilawan oleh 2 orang legenda sekaligus, yaitu Roger dan juga Garp. Bisa dibayangkan kan bagaimana kekuatan dari Xebec hingga akhirnya Roger harus butuh bantuan dari Garp, tentu untuk melawannya. Namun di sini masih belum diketahui bagaimana kekuatan sebenarnya yang dimiliki oleh Xebec. Booklet ini juga menegaskan bahwa bajak laut Roger lebih berbahaya dan kuat dibanding dengan bajak laut Shirohige. Banyak dari para fans di luar sana yang membanding-bandingkan kekuatan dari 2 bajak laut ini. Yep, kali ini fix Oda sudah menjawabnya dengan Roger Pirate lebih mengerikan dari bajak laut Shirohige. Itu berarti bahwa orang-orang yang ada pada bajak laut Roger pasti punya kemampuan yang lebih dari Marco, Ace, dan yang lainnya. Sebenarnya sudah jelas kekuatan mereka waktu mereka terlihat bentrok baru-baru ini. Silver Rayleigh cuma butuh 1 jari untuk menghentikan kekuatan dari Marco the Phoenix. Informasi untuk bajak laut Rox sendiri, dalam isi booklet ini tidak disebutkan bahwa kru bajak laut Rox dibentuk 44 tahun yang lalu. Jadi kita masih belum tahu pasti kapan bajak laut Rox ini terbentuk. Kita menuju informasi penting selanjutnya. Informasi ini tentang salah satu road poneglyph yang masih misterius keberadaannya. Kali ini dalam booklet ini menyebut bahwa lokasi dari satu road poneglyph yang masih tersisa berada di sebuah pulau yang belum pernah dikunjungi oleh para kru topi jerami. Di booklet ini pun merekomendasikan 3 tempat yang disinyalir adalah lokasi keberadaan dari satu poneglyph yang misterius itu. Tempat itu adalah Pulau Elbaf, Pulau Vera, dan terakhir adalah Pulau Hachinosu. Pulau Elbaf seperti yang kita ketahui semua adalah pulau yang dihuni para raksasa. Pulau ini memang belum pernah dikunjungi oleh para kru topi jerami. Banyak yang berpendapat bahwa setelah kru bajak laut topi jerami ini meninggalkan Pulau Wano Kuni, mereka akan berkunjung ke Pulau Elbaf. Nah, jika memang road poneglyph ini ada di sana, disinyalir pangeran kerajaan Elbaf yaitu Pangeran Loki lah yang berpeluang besar menyimpan road poneglyph ini di suatu tempat. Tempat kedua adalah Pulau Vera.
Ini adalah pulau yang pernah dikunjungi oleh Nolan dan tentara revolusioner yang dibicarakan oleh Nami di awal cerita. Namun masih minim informasi mengenai pulau ini. Vera adalah negara kecil yang telah berada di Greenland selama lebih dari 400 tahun dan terkenal cerah. Mom Black Nolan mengunjunginya ketika itu hanya sebuah desa dan sekarang berkembang ratusan tahun yang lalu dan menjadi negara yang penuh dengan masalah serius. Dan setelah itu, 2 tahun yang lalu tentara revolusioner campur tangan. Itu pun berhasil melakukan kudeta dan mengambil alih kendali atas negara itu. Dialog Nami yang menyebut Pulau Vera ini sendiri ada pada chapter 96 dan juga 228. Terakhir adalah Pulau Hachinosu. Hachinosu dikenal sebagai pulaunya bajak laut. Pulau itu sekarang ditempati oleh bajak laut Kurohige. Nah, mungkinkah Kurohige dan kawan-kawannya sudah mengantongi satu road poneglyph yang berada di pulau itu? Atau malah mereka belum tahu bahwa ada satu road poneglyph di tempat itu? Pulau ini banyak punya koneksi dengan bajak laut. Salah satunya adalah bajak laut Rocks yang pernah menduduki pulau ini sebagai wilayah teritorialnya. Atau mungkin juga bajak laut lain yang menyembunyikan road poneglyph ini di suatu tempat di sana. Informasi penting lainnya dari Bucklet Road to Laughtale ini adalah tentang Kozuki Oden. Ternyata desain Oda di awal untuk Kozuki Oden, dia memiliki seorang kucing bernama Mamoshi. Ada juga ide-ide Oda Sensei sebelumnya tentang Akazayanen. Seperti awal versi dari Akazayanen adalah seperti gambar berikut ini. Nama mereka dulunya adalah The Seven Bastard of Luano. Ada juga nama lainnya yaitu The Four. Julukan Hitetsu sebelumnya adalah Hitetsu the Wind. Izo dan Kikunojo digambarkan sebagai saudara terbaik di negara Wano. Ada juga sketsa lain dari kru bajak laut topi jerami, Momonosuke yang berusia 28 tahun, dan juga para samurai Wano seperti 3 daimyo terdahulu dan Shimotsugi Kouzaburo. Bucklet Road to Laughtale volume kedua tak kalah menariknya dengan volume yang pertama. Volume kedua ini akan berisi tentang informasi penting dari Akagami no Sanks bersama dengan Kurohige. Jadi kita tunggu saja ya kejutan apa yang akan kita dapatkan dari kedua orang ini nantinya. Versi Bucklet kedua ini akan banyak berbicara tentang Yonko juga. Itu akan ada dalam 16 halaman dan akan bocor pada hari Rabu di tanggal 29 Juni 2022. Sekian informasi Tamagon mengenai Road to Laughtale volume 1 yang sudah dibocorkan pada hari ini.